Hai, hari ini saya mau sedikit eh, memberikan kesaksian perjalanan, mungkin bisa dibilang perjalanan spiritual saya sama Tuhan. Kita pasti masing-masing orang itu memiliki perjalanan spiritual yang berbeda dan itu tidak akan pernah sama antar kita, ya kan? Dan saya itu selalu belajar mengandalkan Tuhan itu dalam segala aspek kehidupan saya, termasuk ketika saya merias jenazah. Dan setiap, biasalah ya, kita itu kan pasti banyak permintaan sama Tuhan ya. Maksudnya ya untuk ngejagain kita itu pun suatu bentuk permintaan kita sama Tuhan. Kita minta hikmat, minta ini perlindungan, penjagaan, itu kan bentuk permintaan kita sama Tuhan. Dan itu sah-sah aja, nggak ada yang salah gitu kan. Yang penting kita kan mengaku anak Tuhan dan kita memintanya sama Tuhan. Jangan kita mengaku anak Tuhan tapi memintanya sama yang lain gitu kan. Dan cara kita ngomong sama Tuhan pun setiap orang berbeda-beda. Kalau saya lebih ke ya ngomong aja biasa, sama seperti saya ngomong sama orang tua saya, sama mama, sama ini. Jadi Tuhan, aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Dan setiap mau mengambil keputusan itu kan saya selalu berdoa dulu sama Tuhan, minta izin sama Tuhan dalam apapun. Karena saya sebagai manusia itu nggak berani memutuskan secara kedagingan, karena saya takut salah melangkah. Jadi kalau teman-teman gimana cara Tuhan menjawab, ya itu pengertian kita tersendiri sama Tuhan itu gimana menyikapinya, nggak bisa disamaratakan juga gitu kan. Nah, beberapa bulan ini setiap saya ada permintaan sama Tuhan kan, sekitar dua bulan yang lalu lah, pertama kali tercetus gitu kan. Pertama saya minta apa, terus Tuhan bilang baca Alkitab ya. Saya itu cuma gini, nggak bisa yang lainnya tak Tuhan gitu kan. Karena pertama gini, Tuhan nyuruh saya sekarang ini membaca Alkitab itu bukan membaca Alkitab yang putus-putus gitu loh. Dan saya tipe orang itu yang suka membaca Alkitab itu ya ayat per ayat, maksudnya gitu, bukan yang dari awal perjanjian yang awal, perjanjian lama yang awal sampai perjanjian akhir. Ibaratnya istilahnya dari satu Alkitab itu full dibaca dan tanpa terputus gitu, tanpa jeda gitu kan. Itu bukan tipe saya gitu loh. Seumur hidup saya itu saya baru menyelesaikan dari awal sampai akhir itu ngebaca masih bisa dihitung tangan gitu loh. Memang saya tipe orang yang ya lebih suka yang apa ya, Alkitab yang misalnya ayat per ayat, dan itu yang jadi rema, jadi kekuatan saya ketika saya menghadapi masalah. Itulah saya lebih suka begitu. Terus saya tuh lebih suka ya gitu ngomong, bicara sama Tuhan ya kan. Makanya saya tuh paling menikmatin banget kalau saya melakukan perjalanan nyetir sendirian di mobil, itu momen saya itu lebih intim gitu loh sama Tuhan. Di rumah iya, ibadah setiap detik tuh Tuhan selalu ada gitu loh, selalu bersama saya, selalu ngomong ya. Kayak ada sesuatu di hati saya yang ngomong aja, Tuhan ini gitu, dan nggak pernah lepas gitu kan. Terus saya suka dengerin pujian gitu kan, yang terkadang kalau teman-teman perhatiin, kalau saya lagi suka sama satu lagu itu bisa saya puter sampai selesai, karena itu lagu itu bener-bener saat itu tuh mengena banget di saya dan menjadikan kekuatan buat saya. Nah, ketika Tuhan bilang baca Alkitab ya, seperti itu, saya mencoba negosiasi gitu kan. Yang lainnya dong Tuhan, misalnya saya misalnya kadang Tuhan, saya minta ini, nanti saya nasar apa gitu kan, saya lebih suka begitu gitu kan. Dan itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Dan ternyata Tuhan tuh kekeh ya. Setiap saya minta doa gitu ya,
Tuhan tuh selalu ingetin Alkitab. Saya bilang, iya gitu kan, ntar ya Tuhan gitu kan. Selalu begitu, Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Sampai tuh akhirnya saya itu nyerah. Maksudnya nyerah tuh gini, iya, oke, baik Tuhan, baik. Dan untuk memotivasi saya, maksudnya untuk membaca Alkitab, akhirnya saya memutuskan untuk beli Alkitab yang baru. Di sini teman-teman, bukan karena saya sok rohani ya, enggak. Saya tahu saya itu masih banyak kekurangan, dan saya tuh nggak mau juga dibilang oh kamu rohani, enggak. Saya tuh lebih suka apa ya, menempatkan diri saya itu sebagai orang yang taat sama Tuhan. Sekalipun ya nggak taat banget ya, maksudnya secara kedagingan juga terkadang saya masih ada kesalahan, saya kadang masih lemah di adalah di bidang-bidang yang tertentu itu. Ya kita sama-sama belajar sebagai manusia di dunia ini. Kalau kita dibilang sempurna nanti kita malaikat ya kan. Kalau malaikat kan tempatnya bukan di dunia gitu kan, kita sama-sama manusia. Jadi teman-teman jangan bilang kakak orangnya rohani banget, enggak. Semua kita belajar untuk menjadi manusia yang semakin baik lagi dari hari ke harinya, dan kita semakin taat sama apa yang menjadi keinginan Tuhan gitu kan. Kalau kita misalnya gini, kalau saya punya papa gitu kan, terus kita mengakuin dia itu kita itu papa saya, pasti sebagai anak kan kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak papa kita gitu loh. Yang sama kayak Tuhan seperti itu. Dan selalu belajar dan belajar. Nggak pernah capek untuk belajar, untuk memperbaiki diri gitu kan, untuk menjaga supaya kita itu layak dibilang oh ya itu anaknya si A gitu loh. Jadi biarkan tanpa banyak kita berkata-kata. Saya tuh lebih suka orang menilai saya tuh dari perbuatan saya, bukan dari apa yang saya ucapkan, bukan dari apa yang saya tulis gitu kan. Kalau di zaman sekarang itu kalau kita ingin sok terlihat rohani dengan menuliskan segitu banyak Alkitabiah gini-gini ABC apapun, itu kita bisa mudah kok. Kita tinggal copy paste atau apa itu banyak gitu kan. Tapi untuk menjadi pelaku firman, untuk orang melihat dari tindakan kita, oh iya ya dia sedang belajar menjadi seperti Tuhannya, itu kan, itu yang ingin saya lakukan terus-menerus dari hari ke hari seperti itu. Dan mari kita saling support teman-teman, saling support. Kita punya perjalanan spiritualnya kan berbeda. Jadi apapun yang Tuhan mau, yang ingin teman-teman lakukan saat ini, lakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda, dan jangan membandingkan diri kita ke orang lain. Kita memiliki tingkat perjalanan yang berbeda gitu loh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar selama kita taat sama Tuhan. Itu proses gitu loh, itu proses. Yang terpenting itu bagi saya ya, saya selalu menjaga diri saya, apa yang saya lakukan itu sebaik-baik mungkin, dan saya selalu menempatkan seandainya Tuhan panggil saya saat ini, paling tidak saya dalam kondisi yang layak disebut sebagai anak Tuhan gitu kan. Jadi itu teman-teman, jika teman-teman sekarang ini juga lagi melakukan perjalanan yang spiritual yang mungkin teman-teman gak suka, tapi Tuhan inginkan itu terjadi, yuk sama-sama kita saling support, sama-sama kita saling doakan ya kan. Agar apa ya, intinya kayak gini loh teman-teman, kita itu suka minta sama Tuhan, giliran Tuhan minta sama kita, kenapa nggak kita ikutin, kenapa nggak kita wujudkan seperti itu.